tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak yang sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum, dan Mbak Ning sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Ning sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, dia sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya? Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast, tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya. Ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh, kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya. Tapi dia minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media. Yang saya minta dia terbuka di media. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah. Kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Bang Sandi. Iya saya salah, gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Temen aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang, gak ngomong, dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Tapi di rencana untuk berdua Butuh proses. Aku sakit, butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu. Dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak, Mbak. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang, kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Jadi saya digugat, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Ini katanya butuh waktu untuk ketemu. Emang kalau ngeliat Angga kenapa sih ini? Jadi butuh waktu. Sakit masih mas. trauma ya? Rasa trauma. Trauma aku masih trauma.
tadi juga lucunya sempat dulu setelah dia baca ikrar ya, talak kan diwawancara sama anak gua. Nah ini Mas Angga sendiri akhirnya mengungkapkan masa-masa perjuangan kalian berdua gitu, seperti kayak ada penyesalan sendiri di dirinya. Itu melihatnya gimana? Perjuangan? Iya, perjuangan kalian berdua pada saat itu. Dia bercerita itu. Nah, maksudnya mungkin dia menceritakan Momen awal. Iya, waktu lagi bahagia. Iya, pada saat banyak pengorbanan, Iya, banyak maksudnya berjuang banyak berjuang bagaimana caranya meyakinkan. Ya kan saya bukan perempuan murahan mas. Menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, ya hidup butuh berjuang, Pak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang ini. Mungkin bahkan sudah M-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Anakku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya senang ditemani sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya, baik-baik aja. Nggak ada yang nggak bahagia mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana, kita bahagia aja, bahagia. Nggak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soimah sama suaminya, nggak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, ya tidak ada salahnya. Saya akhirnya ya menikah karena memang dianya juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangan. Selebihnya saya bekerja dengan tim saya, dia menemani saya. Karena yang bekerja dan karena saya punya asisten, ada hairdo, ada make up, ada manajer lapangan, dan dia cuma menemani saya. Saya cuma butuh disupport. Mungkin maksud perjuangannya adalah itu.